Dan kita harapkan mudah-mudahan nanti semua tenaga kerja kita di Indonesia yang bekerja di pabrik, yang bekerja di perusahaan-perusahaan, semua tenaga kerja kita, para pekerja ini bisa mendapatkan pembiayaan FLPP sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, kemudian kita betul-betul harapkan supaya developer-developer, para pengembang perumahan-perumahan FLPP itu bisa komitmen dan bisa konsisten untuk memastikan rumah yang dibangun adalah rumah yang layak huni. Nah, sehingga kemudian nanti ini bisa bermanfaat untuk banyak pihak. Termasuk di dalamnya kita harapkan dengan adanya pembangunan perumahan ini, terutama di wilayah Serang, Banten, mudah-mudahan insya Allah nanti bisa menumbuhkan ekonomi. Karena banyak yang dapat rezeki. Jadi nanti yang tukang-tukang bisa dapat rezeki, mandor dapat rezeki, supir-supir truk yang biasanya bawa-bawa bahan bangunan bisa dapat rezeki, termasuk industri bahan bangunan, industri semen, industri yang terkait dengan besi, ya kan? Ada sekarang baja ringan, ya kan? Produksi bata dan seterusnya, ini akan terus meningkat, akan terus bertumbuh sehingga nanti ekonomi kita bisa kuat. Ya, jadi yang pertama dia memenuhi kriteria penghasilan. Nah, contoh kalau untuk yang di wilayah Jabodetabek itu penghasilannya di bawah 12 juta bagi mereka yang belum menikah. Jadi yang masih single, masih jomblo, kalau penghasilannya di bawah 12 juta, artinya yang 11 juta, 10 juta, mungkin 5 juta atau 4 juta, maka itu masuk dalam kriteria yang bisa mendapatkan pembiayaan FLPP. Kemudian belum punya rumah. Jadi sekali lagi ini program untuk rumah pertama. Jadi ini bukan program untuk rumah kedua, ketiga, tapi untuk rumah yang pertama. Jadi dia syaratnya belum punya rumah, penghasilannya memenuhi kriteria. Kalau sudah menikah itu maksimalnya 14 juta untuk wilayah Jabodetabek. Artinya kalau yang istrinya bekerja, suaminya bekerja, itu bisa 12 juta bisa dapat fasilitas, 13 juta bisa dapat fasilitas, maksimalnya 14 juta penghasilan per bulan. Dan ini bukan hanya untuk mereka yang punya slip gaji. Contoh, misalkan ada yang kerjanya freelance, ada awak media, ada wartawan, ada mungkin yang freelance, ada tenaga-tenaga marketing misalkan, yang mereka ternyata itu bukan pegawai tetap, mereka nggak punya slip gaji, itu pun bisa mendapatkan fasilitas FLPP dari negara. Nah, kira-kira seperti itu. Terus ini himbauan sama harapannya untuk warga Lebak dan Serang nih Pak, Ya. untuk mendapatkan rumah di sini. Jadi kita harapkan mudah-mudahan informasi ini bisa disebar kepada semua masyarakat di Serang, Banten supaya tahu. Karena ternyata masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa ada program pembiayaan FLPP dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau yang dikenal dengan BP Tapera. Jadi masyarakat harus tahu bahwa ada program negara melalui BP Tapera untuk semua masyarakat, termasuk di Serang, termasuk di Banten yang belum punya rumah dan butuh pembiayaan perumahan untuk rumah pertama, itu bisa kemudian mengajukan di bank terdekat. Banknya bisa bank apa saja, bisa bank Himbara, ada BTN, ada BNI, ada BRI, ada Mandiri, semua bank-bank BUMN termasuk di dalamnya. Bahkan kalau mau ambil bank daerah, misalkan bank BJB, ya kan, itu pun bisa, bank itu semuanya bisa mengajukan melalui bank penyalur. Jadi pilihan banknya sangat banyak. Tinggal masyarakat sekarang lihat rumahnya di mana. Tinggal buka di website sikumbang.tapera.go.id. Tinggal pilih provinsinya Banten, pilih kabupaten kotanya, pilih kecamatannya, nanti bisa dilihat perumahan mana yang kira-kira menarik. Itu nanti bisa menghubungi langsung developernya. Kalau cocok, langsung datang ke bank, proses pembiayaannya. Siap, begitu. Izin Pak, atas nama siapa? Saya Muhammad Naufal Al-Amari selaku Direktur Operasi Pemanfaatan BP Tapera yang juga merangkap sebagai pelaksana tugas atau PLT Direktur Pembiayaan Perumahan dan Layanan Digital BP Tapera. Saya sebagai Koordinator Bidang Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja Direktorat Jaminan Sosial dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, tugas kami selain sebagai koordinator, jabatan saya ya pejabat fungsional mediator hubungan industrial ahli media yang tugasnya adalah pertama melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial dan penyelesaian hubungan industrial di perusahaan. Nah, terkait salah satu tugas kami adalah pembinaan hubungan industrial untuk fasilitas kesejahteraan pekerja.
Fasilitas kesejahteraan pekerja itu kan macam-macam ya, dan salah satunya ada daycare, tempat penitipan anak, terus perumahan pekerja. Nah, dari regulasinya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 100 menyebutkan bahwa penerapan fasilitas kesejahteraan pekerja disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan pekerja. Nah, itu kira-kira terkait regulasi yang mengatur di Kementerian Ketenagakerjaan. Ya. Saya sebagai koordinator tentang care ekonomi atau ekonomi perawatan di Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di bidang ketenagakerjaan. Jadi peran saya saat ini, kami jelas punya peran untuk membantu pemerintah, ya, Konfederasi Serikat Buruh Serikat Pekerja dan juga Asosiasi Pengusaha, terutama tripartit. Dalam konteks apa? Dalam konteks untuk meningkatkan standar-standar ketenagakerjaan di Indonesia. Salah satu hal yang paling penting itu adalah standar ketenagakerjaan terkait pekerja dengan tanggung jawab keluarga. Jadi pekerja dengan tanggung jawab keluarga itu biasanya dia harus memiliki peran double dan triple, ya, selain mengurus anak tetapi juga harus produktif di tempat kerja. Nah, dengan adanya sosialisasi ini di mana penting salah satu halnya itu terutama pekerja dengan tanggung jawab keluarga yang punya tanggung jawab anak di bawah 2 tahun. Nah, di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 itu sudah ada fasilitas kesehatan pekerja. Selain itu ada juga Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, itu berkaitan dengan adanya upaya untuk mendorong adanya tempat penitipan anak. Dan di sini di perumahan ini sangat baik. Iya, karena apa? Karena sudah tersedia dan akan dikembangkan untuk penyediaan daycare. Dan itu akan mendukung pekerja yang akan mengambil di sini memiliki alternatif pengasuhan anak. Jadi kalau misalkan kedua bapak ibu bekerja, anak-anak dapat diasuhkan di sini dengan pengasuhan yang berkualitas, sehingga kualitas perkembangan anaknya juga terjaga, nutrisinya baik, dan bapak ibunya bisa tetap produktif, konsentrasi bekerja. Jadi itulah penting sekali bagi ILO untuk mendorong pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga mempermudah pekerja yang punya tanggung jawab keluarga untuk bisa tetap konsen dan bisa mendapatkan haknya dari sisi kesejahteraan dan juga fasilitas yang disediakan, terutama fasilitas kesejahteraan pekerja. Sekarang rumah Mas Budi bagus. Iya, tapi biasanya kan sempit-sempit ini. Kami juga dari ruang 10. Ini kesalahannya di situ. Ini ya Pak ya? Iya, ini dak kotor ini sama dak kotor ini. Oke. Itu hanya buang-buang kos saja, mendingan itu dihemat, kasih pakai baja ringan bikin kanopi. Ya. Mereka bisa parkir motor, mereka bisa taruh jemuran, silakan, lebih bermanfaat. Ya. Saran saya itu. Ini juga ada bimba Bu. Jadi sekolah les-lesan Bu. Oh iya, anak-anak. Itu sudah mulai. Artinya kalau sampai ada ini, berarti kebutuhan anak-anaknya ini udah mulai tinggi, ya, betul, ada. betul. Tapi bimba ini kan untuk anak udah 5 ke atas ya. Ya, nanti kalau ada daycare-nya kan lebih ya, baik lagi. biasanya lebih hidup nanti dinamis. Oh, ini udah aluminium. Ya. Oke. Selingnya tinggi. Oh iya, selingnya tinggi. Ini contohnya sudah di interior. Ini dia masih Iya. living room, ada kamar utama, ada kamar anak, gitu ya. Masternya. Belakangnya juga bisa di-extend, jadi ada dapurnya, jemur, kayak gitu. Ini TP berapa? 27 Pak? TP 27. Iya. Tapi sudah full ya? Full furnish ini. Sudah. Dan sudah dikembangkan sampai di belakang gitu ya. Iya. Oh, Masih ada untuk jemur, untuk hawa Bu. Kan kami soalnya dari arsitek kami itu mempertimbangkan masalah passive air Harus. sama active air. Betul, wajib. Jadi meskipun tidak ada AC, sirkulasi semua bagus. Betul. Terus kemudian hawa di setiap ruangan ada hubungan dengan taman, Iya. gitu. Dan dengan ininya tinggi, jadi sirkulasinya juga Lebih bagus, juga. lebih sehat. Iya. Betul. Nah, tinggal
nanti kalau saran saya untuk beberapa mungkin mereka yang karena rumahnya FLPP kemudian dia nggak pakai AC misal gitu ya, itu yang bagian atas begini kalau memang ada yang rumah FLPP seperti ini bagian atasnya jangan mati, jadi dia bisa buka sehingga nanti udara bisa masuk, sirkulasi udaranya. Jadi kan ada yang kacanya mati, ada yang bisa pakai jendela kan gitu. Yang ini yang kayak tadi Bapak bilang Pak, Kloset duduk. Iya. Betul. Iya. Nah, kalau ini kan kloset duduk plus tangki. Ya. Ada tangki plusnya. Mungkin kalau misalkan hitung-hitung harganya agak susah, itu bisa ambil saja. Yang penting kloset duduk saja. Jadi plusnya nggak perlu supaya lebih hemat, lebih murah. Yang penting ibu hamil itu bisa pakai. Atau lansia umur 80-90 tahun mereka bisa pakai. Begitu. Iya benar. Inflasi kita itu nggak bisa dihindari. 5-10 tahun kemudian pasti ada orang tua. Jadi posisi duduk ini sangat penting. banget. Penting. Kalau yang masih muda oke lah Jokowi. Tapi kalau yang udah sepuh kan kasihan. Jadi harapan saya begitu. Jadi lebih kepada semua fasilitas rumah yang memang ramah untuk semua gender. Mulai dari orang tua, ibu hamil, mereka bisa tinggal di rumah FLPP itu bisa nyaman lah gitu. Gitu. Kalau masalah desain yang kayak tadi dak-dak begitu, itu kan hanya pemanis saja tuh. Itu bisa dihemat. Itu bisa dihemat, mungkin diganti dengan tadi kanopi, pakai baja ringan, pakai spandek selesai. Kan begitu. Syukur-syukur kalau nanti biasa rumah subsidi itu dikasih juga ada meja dapur. Ya kan? Jadi kalau dia mau naruh kompor ada itu. Nah, kalau ini kan show unit dan ini sifatnya kan sudah masuk ke interior desainnya sudah full furnish. Tapi kalau rumah yang masih kosongan, biasanya ada yang kasih meja dapur plus kitchen sink. Jadi dia mau cuci piring udah ada tempatnya. Itu jadi bagian dari yang inovasi beberapa developer FLPP. Saya kasih contoh juga begini. Ini saya datang yang ke Bangkalan Madura, itu rumah FLPP dan dia menggunakan namanya itu plastik. Wall plastik. Jadi dia nggak lagi pakai apa istilahnya cat itu. Karena kalau pakai cat, biasanya kalau rumah FLPP dikasih cat yang murah, yang belinya pakai drum yang tinggi-tinggi itu, yang besar-besar itu supaya hemat. Dan itu kadar kapurnya itu lumayan tinggi. Biasa kelihatan dalam 1 tahun pasti dia udah mulai pudar. Kalau kita nyender begini, nempel itu pasti tiba-tiba putih, kan begitu. Kebanyakan rumah FLPP ada yang seperti itu. Nah, kemudian saya datang ke sana, dia ganti pakai wall plastik. Diambil sama direkturnya namanya Pak Kan Edi, saya masih ingat. Dia ambil air, disiram langsung begini. Dia bilang, tenang Pak, kita lihat ada nggak yang melendut. Kalau kita pakai wallpaper, kalau dikasih air, itu dia akan melendut tuh biasanya tuh dia melendut. Tapi kalau pakai plastik yang wall tadi itu, dia nggak melendut. Jadi ada banyak sekali inovasi-inovasi. Ya, inovasi-inovasi material. Kan Itu sekarang dijual di mana? Jadi bukan cat lagi jadi Pak, langsung tambahin ya. Langsung wall plastik, wall panel. begitu. Jadi Di sini ada jual. nah itu tinggal dicari di marketnya di sini ada nggak? Kalau di sana Bangkal di Madura mereka ambil dari Surabaya ada. Kan begitu. Jadi ada banyak sekali inovasi material. Kan dulu kan kita tahunya pakai batako, sekarang bata merah, sekarang lagi hebel, orang pakai hebel. Jadi teknologi berkembang. Nah itu yang membuat rumah FLPP jadi bagus karena perkembangan teknologi tadi. Nah begitu. Dulu orang pakai rangka atap kayu, dimakan rayap. Kan sekarang pakai jaringan. Jadi harapan saya nanti sampaikan saja ke arsiteknya supaya bukan hanya desain, tapi termasuk tadi teknologi-teknologi itu bisa dikembangkan. Tempatnya ada satu sekjennya Apersi, kalau kenal namanya Pak Daniel. Dia bangun rumah, kalau kita lihat itu jalan di depan pakai konblok. Konbloknya itu dibikin dari sampah daur ulang. Oh, plastik ya. Plastik. Nah, begitu. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang bisa dikembangkan. Termasuk saya datang ke Kuburaya, salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Rumah FLPP-nya itu luar biasa. Setiap rumah satu pohon. Satu rumah satu pohon. Dan modelnya itu luar biasa menarik. Saya masih simpan fotonya sampai sekarang. Sampai saya bilang, waduh, sayangnya kalau lihat begini jadi pengen beli juga tuh kan. Karena nggak boleh aja kita beli. Boleh ya. Karena rumah saya bilang itu rumahnya kualitasnya bintang 5, walaupun harganya kaki 5. Ini dia. Saya